Oke. Jadi pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang teknologi laser, kemudian aplikasinya ada di mana gitu ya. Kita akan jadi eh, kalau kita lihat ini materi teknologi laser ini, apa sih yang akan outline yang akan kita bahas hari ini? Itu adalah sub CPMK-nya, apa saja yang kemudian konsep lasernya sendiri, apa yang dikatakan sebagai laser, kemudian bagaimana pemanfaatan laser dalam medis adalah pemanfaatan laser dalam industri. Jadi yang kita inginkan bisa kita capai di pertemuan ini adalah mampu memahami konsep laser itu sendiri, mampu memahami pemanfaatan dalam laser, pemanfaatan laser dalam medis juga, mampu memahami pemanfaatan laser dalam industri. Itu yang akan kita lihat. Nah, laser mungkin istilah laser kalian sudah tidak laser itu bukan barang baru lagi. Kita sudah apa namanya sudah sering bermain dengan laser di sekitar kita gitu ya. Nah, mungkin bisa dibantu saya dari kalian. Nah, coba kalau Iqbal, Muhammad Iqbal, Siap, Ibu. ya. Kira-kira kalau kita ngomongin laser gitu ya, kamu tahu nggak laser itu apa? Atau yang ada di sekitarmu itu laser tuh yang laser yang bagaimana yang ada? Atau sekitarmu yang termasuk laser di kehidupan sehari-hari atau di sekitar kalian itu apa? Buat Contohnya, pemahaman yang saya tahu mengenai laser, laser itu foton yang ditembakkan, Ibu. Sama halnya seperti proyektor, Ibu. apa dengan seperti proyektor gitu ya, tembakan. Ehm, Kalau di proyektor kira-kira itu laser apa enggak? Kayaknya bentuknya berbeda sih, Bu. Walaupun sama-sama foton yang ditembakkan. Oke. Atau mungkin contoh yang lain selain ya itu konsepnya dia menyorot ke sesuatu arah gitu ya. Tapi itu akan berbeda dengan kita akan lihat tuh apa bedanya sorotan dari laser dengan sorotan yang ada di apa namanya tuh overhead atau itu ya atau LCD itu. Nah, mungkin ada contoh sekitar laser yang dimanfaatkan di sekitar kamu gitu misalnya. Ini, Bu, remote televisi, Bu. Remote televisi. Oke. Apa lagi? Oke, sudah. Sekarang Putra Bimantara. Saya ngacak aja nih yang saya lihat ininya. Siap, Bu. Kalau menurut Bima, contoh laser itu yang bagaimana? Atau contoh laser yang di sekitar kamu itu apa? Remote TV, Bu. Jadi sudah sama Iqbal dong mau remote TV, yang lainnya dong. Laser mainan, Bu. Laser mainan salah satunya. Oke. Faiz, Faiz, Faiz. Nanti kalau dipanggil nggak ada, berarti saya coret tuh absensinya. Saya anggap tidak hadir. Kalau hanya sekedar menyetorkan ini saja, ya. Faiz, sekali lagi ada Faiz. Ada Bu, Yo, contoh laser yang lain apa Faiz? laser yang hijau Bu. Lahir yang laser yang hijau. Yang jangkauannya Ya, lebih jauh. contohnya laser hijau tuh yang mungkin di dalamnya kehidupan kita tuh laser hijau tuh laser yang mana gitu loh. Kan laser itu bisa berwarna-warni, ada yang bisa merah, karena nanti ada jenis laser yang bisa menghasilkan 2000, 200 warna bisa kita. Laser itu warnanya bisa sampai 200-an lebih, dengan bermacam-macam warna bisa kita keluarkan. Nah, kira-kira laser yang kalian tampil tampak itu di mana? Misalnya digunakan di mana atau jenis laser apa gitu loh. Aduh, aplikasinya di mana? Di sekitar kita aja dulu sebelum kita ini. Apa lagi misalnya?
Nah, misalnya di perkuliahan, dosen memakai pointer, salah satunya pakai pointer laser ya, sehingga kita bisa menampilkan pada saat kita presentasi gitu. Ya, loh, ini saya kayak mati kamera saya. Kok bisa mati kamera saya? Faiz? Oh, Bu, mungkin laser CO2 Bu yang biasa dipakai buat perawatan wajah. Udah salah satunya itu. Kemudian Najwa. Najwa, saya takut tadi, saya kira suara saya nggak kedengeran. Coba ini kenapa ya? Saya kelihatan nggak? Oh, ini taruh loh. Oke. Eh, Samarah. Oh, namanya sama ya. Tadi juga Faiz juga namanya sama. Tadi beberapa Faiz, jadi mungkin saya panggil yang satu, satunya gitu ya. Kalau Najwa, kira-kira eh, apa lagi laser-laser yang ada di sekitar kita? Plastik juga bisa, ya itu yang bisa kita inginkan ya. Kemudian apalagi yang bisa ini dimanfaatkan? Oke, itu adalah beberapa laser yang ada di apa namanya eh, apa namanya yang kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, selanjutnya ya kita ngomong dari pemanfaatannya. Nah, konsep laser sendiri apa itu laser sebenarnya ya? Jadi laser itu adalah alat yang menghasilkan cahaya. Jadi itu kalau cahaya laser berarti cahaya yang dihasilkan oleh sistem atau alat laser ya, yang melalui proses yang disebut dengan stimulasi emisi radiasi atau yang kita, kalau laser sendiri itu akronim dari light amplification, jadi kalau kita ya, by stimulated emission of radiation. Artinya di situ ada amplifikasi, artinya ada ampli itu apa? Penguatan ya, amplifier itu kan. Kalau kita ngomongin amplifier itu adalah suara yang dikuatkan gitu ya, baik stimulasi, bagi adanya stimulasi emisi dari radiasi gitu ya. Nah, itulah nanti yang dikatakan bahwa cahaya ini, kalau kita kan punya spektrum cahaya nih, elektromagnetik, spektrum elektromagnetik itu ada cahaya tampak, ada ya cahaya ultraviolet dan lain sebagainya itu ada. Nah, laser ini juga bisa menghasilkan dari cahaya-cahaya spektrum itu, dia bisa menghasilkan cahaya laser ya. UV kita katakan UV yang kita cahaya spektrum elektromagnetik UV, kemudian kita buatkan dalam bentuk menjadi laser UV gitu ya. Artinya lasernya nanti mempunyai energi yang lebih besar. Nah, ini kan laser ini adalah dengan stimulasi emisi radiasi. Artinya apa? Radiasinya emisi, stimulasi, distimulus terus gitu ya. Kemudian diamplifier atau dilipat gandakan atau dikuatkan terus. Sehingga apa yang terjadi bahwa cahaya itu akan mempunyai apa namanya intensitas yang kuat. Apa nih yang kuat? Berarti di situ ada energinya yang kuat gitu ya. Sehingga itu bisa, kalau kita tembakkan foton tadi gitu ya, foton itu yang akan ditembakkan, apa yang terjadi gitu ya, bisa menembus jarak yang jauh gitu ya. Kemudian juga bisa mempunyai kekuatan yang besar. Kita bisa sampai memotong logam gitu ya. Nah, itu yang itulah proses atau teknologi laser itu sendiri. Nah, itu ada beberapa poin penting yang harus kita tahu tentang laser, yaitu adalah pertama adalah karakteristik cahaya. Ini kita akan berulang tentang bahwa cahaya laser itu adalah cahaya yang monokromatik gitu ya. Artinya hanya menuju satu titik. Jadi cahayanya sangat-sangat terarah gitu. Fokus gitu ya. Nah, apa bedanya dengan tadi kalau kita
lihat dengan infocus atau apa yang hasilnya ya, atau LCD gitu ya. LCD itu cahayanya adalah apa namanya, lebih melebar gitu. Dia bukan monokromatik gitu ya. Dia bisa apa namanya, bias gitu. Artinya arahnya itu bisa tidak hanya satu arah. Nah, yang dikatakan satu arah itulah sejajar ya, ini ya. Koheren. Nah, yang dikatakan koheren ini tadi adalah monokromatik adalah sangat terarah, kemudian koheren itu adalah bergerak dalam fase yang sama, artinya sejajar dia. Jadi satu gitu ya. Kemudian satu lagi karakteristik cahaya itu adalah memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Artinya dia mempunyai kekuatan atau energi di situ. Ya, seperti itu. Nah, komponen laser kalau kita lihat adalah ada ada tiga. Yang paling ini adalah ada medium lasernya, itu material yang dapat menghasilkan laser, menghasilkan cahaya laser. Itu bisa berupa gas, bisa berupa cairan, atau bisa berupa padatan gitu ya. Padatan apa yang bisa menghasilkan cahaya gitu? Kayak kita lihat adalah ruby gitu, salah satunya. Ruby itu adalah seperti apa namanya, batu permata gitu ya, permata ruby. Kemudian nanti ada bisa juga menggunakan nanti apa namanya, diamond atau berlian atau gimana ya, itu bisa digunakan sebagai medium laser. Kemudian ada pompa energi, atau pompa energi itulah excitation ya, eksitasinya atau penguatnya gitu ya. Nah, sumber pompa energi ini yang dikatakan sebagai pompa energi artinya yang memberikan energi atau yang memberikan eksitasi gitu ya. Energi ini yang akan merubah nanti bagaimana elektron itu akan atau foton itu akan apa namanya, elektronnya akan berpindah ya ke energi yang lebih tinggi dengan diberikan eksitasi. Mungkin masih ingat dengan teori di material teknik ya, kita gitu, bagaimana kalau elektron diberikan energi, maka elektron itu akan mendapatkan energi. Jadi level energinya akan meningkat sehingga dia akan berpindah ke band energi yang lebih tinggi. Nah, jika pada kondisi normal maka dia akan kembali, kalau energi elektronnya yang berpindah kemudian dia kembali ke asal, maka disitulah dia melepaskan foton gitu ya. Dari dikatakan. Nah, itulah yang nanti akan menimbulkan foton, itulah yang akan menjadi sinar laser di situ ya. Tentunya apa yang menjadikan dia menjadi laser? Karena dia mempunyai energi yang tinggi. Nah, energi tinggi ini didapatkan dari mana? Dari eksitasi tadi gitu ya. Dari sumber energi untuk mengeksitasi medium laser tadi. Apa saja yang menjadi sumber energinya di sini? Bisa lampu, artinya dalam artian di sini adalah arus listrik gitu ya. Nanti kita berikan dengan arus listrik di situ. Nah, komponen yang lain adalah cermin, karena cermin ini akan menjadi reflektor atau apa namanya, menjadi pemantul. Di situ memantul, ini konsepnya hampir sama dengan kalau kita lihat di optik gitu ya, serat optik sebenarnya. Dia pakai, kalau serat optik ya itu ya, dia kan menggunakan tabungnya itu seperti kaca sehingga gelombang itu akan memantul di dalam tabung itu sendiri sehingga bisa memancar dengan kekuatan atau dengan jarak yang lebih jauh seperti itu ya, kekuatannya juga tinggi gitu. Nah, itu adalah komponen utama dari sebuah konsep laser. Nah, kemudian laser-laser ini juga, penghasil cahaya laser ini ada beberapa jenis gitu ya. Itu tergantung dari medium dari yang digunakan sebagai penghasil ya, mediumnya ya. Nah, kalau kita lihat tadi kita kan kita lihat bahwa seperti ini medium laser ya. Berdasarkan medium lasernya nanti kita akan jenis-jenis laser itu akan ada, yaitu laser gas itu di mana sistem atau alat laser atau penghasil cahaya laser itu menggunakan gas sebagai mediumnya. Contohnya adalah CO2 laser tadi yang dijelaskan oleh teman siapa tadi yang menjelaskan. Salah satu contohnya adalah media CO2, laser CO2. Nah, pemanfaatannya ada di mana? Nanti dia digunakan di dalam medis misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian jenis laser yang kedua adalah laser padat. Nah, laser padat ini
yaitu mediumnya adalah material padat. Apa? Seperti ruby tadi atau safir. Ruby safir ini adalah apa namanya apa namanya permata itu apa namanya batu-batu permata yang gitu ya. Terus ruby atau safir itu juga menghasilkan warna-warna tertentu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu laser cair. Jadi medium yang digunakan adalah larutan cair ya. Nah, larutan cair tadi misalnya adalah dye laser. Dye laser itu di laser ya. Di laser itu bisa berwarna-warni. Tadi menekan kenapa warnanya jadi macam-macam, bisa dia menghasilkan berbagai macam warna gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah laser semikonduktor. Nah, laser semikonduktor digunakan dalam banyak perangkat elektronik. Nah, seperti salah satunya adalah pemutar DVD. Lagi yang paling ada lagi adalah laser pointer. Jadi laser pointer yang kita gunakan pada saat presentasi dan lain sebagainya itu bisa juga kemudian dihasilkan oleh anak, dipakai mainan oleh anak-anak gitu ya, yang dipakai mainan itu juga termasuk dalam laser semikonduktor gitu ya. Karena perangkat yang dihasilkan untuk menghasilkan itu adalah perangkat semikonduktor dengan misalnya tipe P dan N gitu ya, karena ada itu. Kita akan lihat nanti. Nah, bagaimana atau aplikasinya di mana aplikasi dari laser ini? Nah, laser ini banyak di berbagai bidang. Ada yang di kedokteran, ada industri, ada komunikasi di serat optik ya. Kemudian ada hiburan. Nah, itu yang ada dalam apa namanya aplikasi dari laser itu sendiri ya. Nah, ini apa namanya yang di serat optik ini kalau kita lihat nanti ya itu serat optik berarti itu cahaya yang ditampilkan yang dipantulkan itu dalam informasi itu dalam bentuk gelombang cahaya itu ya. Hasilnya dengan apa namanya dengan intensitas yang tinggi sehingga kemampuan hantarnya juga cepat. Dan makanya kalau kita pakai serat optik maka informasi yang kita apa namanya yang kita berikan atau kita kirimkan itu sangat cepat. Nah, ini nanti kita akan bahas di bagaimana laser dalam komunikasi dan pencitraan nanti di minggu depan kita akan bahas. Nanti kita akan di sini kita berbicara tentang kedokteran dan industri gitu ya. Nah, di dunia hiburan tadi salah satu kita juga bisa bagaimana dalam cahaya ya, pertunjukan cahaya. Kalau kita lihat tadi makanya kita bisa tanyakan di mana lagi bisa ada manfaatnya ada aplikasi dari apa namanya sinar laser. Yaitu kalau kita misalnya lihat konser atau panggung-panggung itu dia menggunakan sinar laser sebagai mainan gitu ya, artinya memberikan efek-efek yang bagus dengan warna-warninya gitu ya. Itu juga bisa memberikan laser gitu ya. Jadi laser itu berevolusi berbagai dengan banyak aspek teknologi modern dan memiliki aplikasi yang luas dan beragam gitu ya, pada laser ya. Nah, ini yang tadi kita berbicara tentang bagaimana laser CO2 itu salah satu contoh laser gas gitu ya. Kemudian ini juga adalah skema untuk laser semikonduktor. Nah, laser semikonduktor itu kita akan lihat adanya bahan semikonduktor yaitu adalah ada N-nya di sini, ini adalah P-dopingnya di sini. Nah, inilah kita ya. Sehingga inilah nanti yang bagaimana light intensity-nya terjadi ya dengan adanya bit pattern ini, misalnya 121 ya 1001. Nah, ini yang akan kita masukkan timernya di apa namanya di semikonduktor ini sehingga inilah yang nanti akan membuat intensitas dari cahayanya gitu ya, itu proses seperti itu. Itu adalah jadi representasi skema modulasi langsung laser semikonduktor ini adalah pergerakan pola bit elektronik ini yang kita lihat ini yang diinjeksikan, nanti menginjeksi arus dengan pola bit seperti ini. Nah, inilah yang akan dirubah
bentuknya menjadi laser ya, dengan adanya penguatan di mana? Nah, di sini akan terjadi penguatan terus. Adanya arus, apa yang terjadi? Ini kan ada perpindahan dari N ke P gitu ya. Dari N ke P ini akan ada pergerakan foton. Nah, ini akan terus semakin banyak di apa namanya nih? Distimulasi, artinya terus distimulasi, artinya itu pergerakan itu berulang gitu ya, sehingga dari awalnya sedikit fotonnya, pergerakannya semakin banyak, akhirnya semakin membuat banyak teramplifier, artinya dikuatkan. Nah, itulah menjadi energinya semakin besar. Nah, setelah itu baru dikeluarkan ya, baru didorong keluar. Nah, ini adalah laser emisinya di situ. Nah, tadi kita lihat bahwa laser atau sinar yang keluar di sini itu adalah yang monokromatik. Kalau kita lihat laser itu kan semua searah, seperti ada semua. Kalau ibaratnya seperti kalau kita ada lidi langsung, atau seolah-olah secara kayak panah langsung menancap ke, dia tidak bisa berbelok atau tidak ada bias. Lain dengan kalau kita mungkin pernah lihat senter atau sama dengan tadi yang infocus tadi, maka dia menyorot keluar dari memang apa namanya lensa cahaya yang mengeluarkan, tapi ke setelah depan itu kan menjadi bias, sama dengan kalau kita lampu. Lampu itu bukan monokromatik, artinya lampu itu dia akan menyebar ke segala arah itu kalau kita lihat ya, kecuali dengan bidangnya. Jadi yang semua bidang di permukaannya itu adalah lampu menyebar dari semua permukaannya. Nah, itulah bedanya dengan kalau kita dengan sinar laser ya. Nah, kemudian kalau contoh dari laser CO2 sendiri, kalau kita lihat, nah kemarin kita akan lihat di sini modelnya. Nah, dalam laser CO2, ya ini adalah ada laser gasnya, atau ini adalah tabungnya. Nah, tabungnya ini tabung kaca bisa ya. Nah, tabung kaca kita akan lihat ini bisa kuarsa, ada tabung kaca ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah total plane reflektor, berarti ini adalah reflektor yang apa namanya, ada 2 reflektor di situ perannya tadi ya. Reflektor yang 100% apa namanya, merefleksi atau memantulkan cahaya, atau juga ada yang reflektor cermin yang digunakan untuk memantulkan sebagian cahaya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari apa namanya, di sini ada tadi dikatakan sebagai excited atau exciter atau pengeksitasi. Pengeksitasinya di sini adalah pada sketsa laser CO2 dia gunakan adalah sumber tegangan DC. Berapa sumber tegangan DC yang digunakan? Itu adalah sangat tinggi, 15 kilovolt per meter panjang dari apa namanya pipa lasernya. Nah, itu ya. Nah, itu. Sehingga di sini kita akan lihat daerah karena di sini akan mempunyai energi yang tinggi. Nah, di sini adalah, jadi di sini akan kita lihat kalau di sini adalah anoda dan katoda gitu ya, diberikan sumber tegangan yang sangat tinggi, maka apa yang terjadi? Akan ada perpindahan foton atau kita akan lihat adanya apa namanya, pelepasan gas listrik di sini ya. Nah, di sini kemudian gas itu setelah dia kena apa namanya, kena eksitasi oleh tegangan yang tinggi, apa yang terjadi pada gas? Nah, itu ya. Maka akan terjadi pelepasan foton tadi dari gas-gas tadi itu, kemudian akan dipancarkan ya. Nah, tentunya ini akan menghasilkan apa namanya, gas laser, cahaya laser. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam perlu adanya pendinginan. Kenapa? Ini kan energinya sangat tinggi. Ini sangat dibutuhkan adanya pendinginan, sehingga kalau menggunakan CO2 di situ akan ada water coolernya atau pendinginan apa namanya, dengan menggunakan air seperti itu ya. Nah, ini fungsinya untuk pendinginan di sini ya. Nah, itu kalau kita gunakan laser CO2, kita lihat itu ya. Gas lasernya adalah berupa campuran CO2, kemudian nitrogen, dan helium. Ya, dengan beberapa variasi 1:2:8 gitu ya, dari CO2. Itu salah satu misalnya. Nah, tekanan gas total dalam laser adalah ini adalah
DC ya, searah adalah beberapa puluh, di sini akan menjadi tekanannya akan menjadi beberapa puluh Pascal kita gunakan. Gas diekstasi oleh pelepasan gas listrik, misalnya oleh pelepasan pijar longitudinal DC yang stabil di dalam kaca kuarsa ini. Tegangan tadi adalah 15 kV per meter panjang, pelepasan dengan arus DC dengan 20 miliampere. Itu adalah bagaimana prinsip dari laser gas gitu ya. Jadi gas itu nanti laser gas ini gasnya dimasukkan, campuran itu baru kemudian diberikan kejutan atau splash karena ini tegangannya tinggi ya. Jadi ada pelepasan gitu ya. Jadi dengan kalau kita punya tegangan yang tinggi kemudian diberikan pada hantaran itu, maka dia mendorong gas ion-ion yang atau elektron yang ada di gas itu untuk berpindah memiliki energi yang lebih tinggi. Nah, itulah yang nanti pas pelepasan itu menghasilkan energi yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan energi yang tinggi apa yang diatur? Nah, tentu bisa saja nanti ini eksitasinya harus diperbesar. Jadi, untuk mendapatkan kekuatan dari sinar laser itu, maka yang dirubah adalah exciternya atau penguatnya. Kalau semakin kita membutuhkan penguat yang lebih besar, maka penguat eksitasinya harus diperbesar, gitu ya. Nah, ini juga ada salah satu contoh lagi untuk dari pembangkit laser yang menggunakan dye atau larutan atau cairan. Ya, kita lihat sepertinya seperti ini. Di sini ada dye cell-nya, kemudian ini adalah flash lamp-nya, ya. Di sini ada koaksial flash lamp-nya, sama dengan kalau kita punya serat optik, seperti ini adalah kacanya, jadi ini adalah kawat. Kalau kita punya pengantar itu kan ada kabelnya, nah itu seperti kabel, tapi itu bukan kabel kalau serat optik, tapi dia menggunakan kuarsa, ya seperti pipa kaca gitu ya. Pipa kaca yang kecil, di dalamnya akan ada intinya yaitu dye cell-nya. Nah, dye cell-nya inilah, apa itu dye cell? Adalah pewarna. Ada senyawa organik yang mengandung ikatan rangkap konjugat. Kehadiran ini membuat senyawa ini aktif secara optik. Jadi dia akan aktif secara optik, ya deh. Kemudian dia bisa menghasilkan 200 pewarna laser yang pada prinsipnya dapat memberikan cakupan spektrum antara 320 sampai 1200 nanometer panjang gelombangnya, ya. Nah, ratusan pewarna organik dengan spektrum emisi dari ultraviolet dekat. Nah, ini ada istilah ultraviolet dekat gitu ya. Kemudian hingga infrared dekat gitu, yaitu di bentang spektrum 300 sampai 100 sampai 1200 nanometer. Ini telah dibuat untuk laser. Jadi kalau kita lihat dye itu ada di 300 sampai 1200 nanometer. Ya, ini untuk operasi gelombang kontinu atau pulsa ultra pendek atau femtodetik gitu ya. Laser pewarna juga ditunjukkan di sini. Dengan cakupan spektrumnya yang luas, jadi penyetelan garis gaya akan menjadi sempit. Laser pewarna telah menjadi andalan di laboratorium ilmiah dan berbagai aplikasi, mulai di fisika dasar hingga ke kedokteran klinis, sudah sampai bertahun-tahun, dan banyak lagi perkembangan selanjutnya seperti itu. Nah, bagaimana tadi? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, bagian tadi kan sudah ada tuh komponen-komponennya. Nah, komponen-komponennya itu dari proses pembentukannya bagaimana dari proses pembentukan sinar laser. Nah, pembentukan sinar laser tadi ya dia ada terjadi kalau pada stimulasi emisi, jadi stimulasi emisi itu tadi di mana terjadinya stimulasi emisi gitu adalah ketika proses atom atau molekul dari medium laser tadi seperti gas, cairan, atau padatan itu tereksitasi oleh sumber energi. Sumber energinya tadi apa? Kan tadi bisa lampu kah? Atau arus listrik, kita berikan tegangan yang tinggi, yang dari yang misalnya 15 kV gitu ya, kilovolt gitu. Nah, kemudian dari situ apa yang terjadi?
atom-atom ada yang ada di gas atau cairan atau yang ada di padatan tadi itu akan tereksitasi. Nah, apa itu eksitasi? Itu adalah mendapatkan energi. Ya, dari situ kita mendapatkan energi karena dieksitasi. Kemudian apa yang terjadi? Atom itu akan bergerak ke level energi yang lebih tinggi. Nah, jika atom itu kembali ke energi yang lebih rendah, ke kondisi awalnya, maka apa yang terjadi? Dengan kembalinya atom itu ke level energi yang lebih rendah, maka dia akan melepaskan fotonnya itu. Apa itu foton? Foton itu adalah partikel cahaya. Nah, itulah yang akan menghasilkan cahaya. Nah, cahaya ini apa? Dia mempunyai energi berdasarkan dari seberapa besar dia bisa bergerak atau berapa besar energi diberikan kepada atom. Nah, sebesar itu pun energi nanti dia dilepaskan pada saat dia harus kembali ke tempatnya. Gitu. Nah, jadi energi yang dimiliki foton itu sangat-sangat dipengaruhi oleh eksitasi yang kita berikan. Dan dia baik berapa arus listriknya yang kita berikan, kemudian kekuatan lampunya berapa yang kalau kita menggunakan eksitasi sebuah lampu tadi. Itu berhubungan dengan daya lampu gitu atau juga dengan apa namanya pencahayaan lampu itu sendiri. Nah, itu terjadinya stimulasi. Kemudian yang kedua, setelah itu terjadi foton itu bergerak, jadi setelah foton itu dikeluarkan oleh sumber atau medium lasernya sendiri, nah apa yang terjadi? Foton tadi dapat memicu emisi foton lain, ya. Tadi kan energi, karena ini muncul energi, maka akan muncul foton lain dari atom-atom sekitarnya yang tereksitasi. Ya, yang terpengaruh tadi eksitasi tadi terpengaruh, maka itu kan menghasilkan foton lagi. Terus kemudian menghasilkan sehingga menghasilkan banyak foton. Nah, ini disebut dengan stimulasi emisi tadi. Nah, ini akan berulang kali. Apa yang terjadi? Nah, ini akan menghasilkan banyak foton. Nah, kemudian memiliki fase arah yang sama. Ya, di fase dan arahnya sama sehingga cahaya ini akan menjadi terkoheren. Ini koheren itu artinya semua disamakan fasenya sehingga itu cahaya itu hanya cahaya sejajar saja. Jadi cahaya itu seolah menuju satu titik seperti akan memanah gitu. Tidak akan cahaya itu bias kemana-mana. Tidak seperti kalau kita punya lampu, lampu itu kan semua wilayahnya atau semua permukaannya akan ke sana lah memancarnya cahaya. Tapi kalau cahaya laser itu foton ini mempunyai fase dan arah yang sama sehingga itu terfokus di situ ya. Jadi sehingga cahayanya menjadi terkoheren atau koheren gitu ya. Nah, itu terjadi cahayanya seperti itu. Nah, kemudian apa fungsi dari nanti di situ ada reflektor gitu ya. Nah, di situ fungsi dari cermin gitu kalau kita lihat resonator akan ada resonator optik di situ. Jadi medium laser tadi ditempatkan di antara dua cermin yang di kedua ujung perangkat gitu yang membentuk resonator optik. Apa itu resonator? Apa itu resonator? Khalil Ibrahim, Khalil. Ya, Bu. Ya, iya. Kalau itu kan dikatakan bahwa yang membentuk resonator, resonator atau apa? Kalau kita bentuk resonansi gitu, resonator itu apa? Khalil? Ya, Bu, maaf, Bu. Hmm? Mana Khalil?
bilang Khalil. Ya Bu, ada Bu hadir Bu. Kalau istilah Resonator medium itu itu membentuk resonator optik. Apa itu resonator optik kira-kira? Bu kurang tahu Bu. Ada yang tahu mungkin? Itu di bawahnya kan sudah dijelaskan itu. Jadi medium apa namanya cermin itu diletakkan di antara medium tadi. Jadi medium tadi setelah adanya eksitasi dia kan mengeluarkan foton. Fotonnya sudah muncul sebagai apa namanya terstimulasi ya, terus di amplifier, dikuatkan lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini fungsinya dari cermin itu adalah untuk menjadi pemantul. Jadi yang satu memantulkan, jadi cahaya itu terus dipancarkan bolak-balik di antara cermin. Nah, itulah namanya resonator dari resonator optik. Cermin itu menjadi itu apa namanya dipantulkan saling menguatkan, apalagi spase. Nah, yang spase itu akan saling menguatkan. Jadi tadi penguatannya pertama distimulasi, jadi stimulasi dari apa namanya foton itu, kemudian diamplifier. Setelah itu foton-foton semua terstimulasi, kemudian diamplifier, dikuatkan lagi, kemudian dari resonansi. Bagaimana di amplifier itu apa? Tadi kan dengan adanya eksitasi itu semakin di amplifier semakin dikuatkan. Ini resonansi optik, cahaya tadi bergerak kan, setelah dia di amplifier bergerak. Dalam pergerakannya itu selalu juga berjalan atau dipantulkan di dalam media gelas laser tadi. Di situ akan terjadi pantulan, akan memantul. Nah, di situ setelah pantulan terjadi apa? Akan memperkuat cahaya lebih lanjut. Sehingga ini menjadi stimulasi tambahan lagi gitu ya. Jadi penguatannya itu berkali-kali dari stimulasi, kemudian di amplifier, diamplifikasi, kemudian masuk ke resonansi optik. Jadi fungsinya optik itu adalah sebagai penyearah juga, ada sebagai reflektor juga ya. Apa namanya memantulkan terus. Nah, pantulan-pantulan itu yang sepase itu akan menguatkan. Nah, itulah yang akan keluar sebagai cahaya laser. Cahaya yang bias itu akan hilang. Yang akan muncul keluar itu hanya cahaya lasernya. Nah, kita akan lihat di sini. Pengeluaran sinar laser, sebagian cahaya yang teramplifikasi tadi ya akan keluar dari cermin yang sebagian reflektif, artinya cermin yang apa namanya memantulkan cahaya sebagian. Nah, inilah yang akan menjadi sinar laser. Ya, tentunya dalam pantulan itu, karena ini adalah pantulan cahaya. Jadi sebagian cahaya yang saling sepasa akan saling menguatkan. Nah, yang tidak sepasa ini akan menjadi seperti dengan kita lihat akan menjadi bias gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat cahaya, itu adalah cahaya yang menyebar kemana-mana. Nah, yang akan keluar dari laser ini adalah hanya cahaya yang sepase. Yang lainnya tidak keluar. Jadi ya dari pantulan itu yang dipantulkan sebagian itu adalah hanya yang sepase. Sehingga itulah yang menghasilkan sinar laser. Nah, sinar laser ini adalah sangat terarah, monokromatik, jadi koheren, sehingga memiliki kekuatan dan kualitas yang tinggi. Nah, itu yang hasilnya dari situ. Ya. Itu bagaimana proses terjadinya sinar laser. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu, ini adalah ruby. Yang tadi dikatakan ada, kalau ruby apa? Ruby adalah tadi mediumnya padat, karena ruby itu adalah salah satu apa namanya permata atau perhiasan, apa namanya batu permata. Ya, nah, di situ dia mempunyai warna tertentu ruby itu. Nah, di sini juga menggunakan pakai power supply di sini sebagai exciternya ya. Ini adalah 100 reflective mirror atau cermin yang 100% apa namanya memantulkan, kemudian menggunakan satu lagi adalah 95% reflektif gitu ya. Nah, ini yang digunakan pakai quartz flash tabungnya, yang tabung yang merah ini ya, ini ada gunakan. Kemudian adalah pakai ruby kristal sebagai sumber atau medium dari penghasil cahayanya seperti itu.
seperti ini juga ya, ini adalah bagaimana bentuk dari apa namanya proses, bagaimana nanti ini adalah fokus cahaya yang difokus ini yang digunakan gitu ya. Nah, itu dari proses pembentukan sinar laser. Nah, tadi ini adalah salah satu kaca atau medium yang ini, yang tadi yang merah muda ini, ya ini ya, yang kita gunakan itu adalah bagaimana tabung kuarsa atau kaca laser di sini. Dia pakai kaca. Jadi cahaya itu mengalir di dalam tabung kaca ini, sehingga di situ terjadi pantulan-pantulan, itu penguatan di situ ya. Nah, di situ kalau yang tadi kita gunakan, kalau gas misalnya, kalau gas itu nanti apa namanya, dia harus ada pendinginan. Di sini juga sebenarnya proses sangat dibutuhkan pendinginan, karena ini karena menggunakan energi yang tinggi. Nah, kalau energinya sangat tinggi sekali, nah pertama untuk misalnya seperti pemotong logam atau dengan yang lain, itu perlu energi yang sangat tinggi. Nah, itu perlu adanya pendinginan seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian, nah ini pembentukan tadi, ini adalah beberapa apa namanya medium-medium ion-ion dari tanah jarang gitu ya, dikatakan. Ini hasilnya berapa sih dengan ion-ion seperti ini, dengan sensitizing ionnya adalah kemangan gitu ya, dan sebagainya. Ini dengan apa namanya bilangan oksidasinya 30 dan sebagainya. Bagaimana panjang gelombang yang dihasilkan emisinya ya, perkiraan emisi panjang gelombangnya adalah 0,9, 1,06, 1,35 gitu ya. Macam-macam dari kalau kita pakai ion ini apa namanya, aktif ionnya adalah ini, kemudian sensitizing ionnya adalah ini gitu ya, dengan panjang gelombang yang berbeda-beda seperti ini. Itu yang bisa dihasilkan dari masing-masing kalau kita gunakan aktif pembentukan apa namanya dalam komposisi kaca tadi. Nah, karakteristik sinar laser, kalau kita lihat, sinar laser itu memiliki 3 karakteristik ini tadi ya. Bagaimana, yaitu monokromatik, artinya apa? Satu warna, dia tidak bisa bercampur warna. Misalnya satu warna atau satu panjang gelombang, walaupun kadang bisa lebih dari satu panjang gelombang, atau bisa cahayanya ada rentang spektrumnya, tapi spektrumnya tuh rentangnya sangat sempit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terarah. Terarah itu artinya dia sejajar, sangat sejajar, tidak bias. Jadi tidak ada belokan cahaya itu yang sama gitu ya. Kemudian sehingga bergerak dalam jarak yang jauh. Nah, ini sangat dimanfaatkan juga untuk optik. Itu kita ingin nanti kita akan lihat salah satunya di situ atau di dalam komunikasi seperti ya. Kemudian yang koheren. Jadi koheren itu adalah semua cahaya gelombang bergerak bersamaan dalam waktu dan ruang, yaitu berada fase yang sama gitu ya. Itu dari sifat karakteristik sinar laser. Nah, tadi kita akan lihat dari sini adalah bagaimana spektrum gelombang elektromagnetiknya ya. Dari situ tadi kita lihat kalau kita spektrum gelombang magnetiknya adalah tadi ini. Ada kita mengenal, kalian juga sudah mengenal adanya berdasarkan panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya adalah ada bagian spektrum yang spektrum gelombang radio, microwave, infrared, visible artinya cahaya tampak, kemudian ada ultraviolet dan lain sebagainya. Ada beta, gamma dan sebagainya. Itu adalah spektrum elektromagnetik. Di mana spektrum ini kalau kita lihat dari rentang apa namanya panjang gelombang gitu ya, semakin panjang semakin besar panjang gelombangnya. Ini kalau kita lihat dari gambar inilah, semakin ke kiri adalah semakin besar panjang gelombangnya, semakin ke kanan adalah semakin kecil panjang gelombangnya. Berbanding terbalik dengan frekuensi. Frekuensi semakin ke kiri atau semakin ke kiri atau panjang gelombangnya semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Frekuensinya bagaimana?
Talita, 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 Talita Asmi, Talita, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar suara saya? Bu, masuk Bu, ada suaranya Bu. Dengar Bu, terdengar Bu. Nah, iya. Tolong kalau misalnya dengar biar nggak teriak-teriak. Saya kira takutnya nanti terputus koneksinya. Oke. Kalau tadi mana Talita? Kalau berbicara tentang spektrum gelombang, kita punya panjang gelombang. Semakin panjang gelombangnya, kalau kita bawa ke frekuensi, mana yang lebih besar frekuensi spektrum yang mempunyai gelombang panjang gelombang yang lebih panjang atau yang lebih kecil mempunyai frekuensi yang lebih besar? Yang lebih kecil Bu, yang lebih kecil. Jadi panjang gelombangnya lebih kecil mempunyai frekuensi yang lebih Banyak, lebih besar. besar ya. Nah, dari segi energi, kalau dari segi energi yang dimiliki oleh cahaya itu atau spektrum itu, yang memiliki panjang gelombang yang lebih tinggi, apa yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, mempunyai energi yang lebih tinggi. Maaf Bu, kepencet keluar Bu tadi Bu. Oh iya. Jadi kalau kita punya spektrum gelombang ya, tadi ada panjang gelombangnya lebih tinggi. Kemudian ada frekuensinya lebih tinggi. Dari dua spektrum ini yang dimana yang satu adalah panjang gelombangnya lebih tinggi, yang satu adalah frekuensinya lebih tinggi. Di antara dua itu mana yang mempunyai energi yang paling tinggi? Frekuensi yang lebih tinggi Ibu. Iya. Kenapa itu? Karena energi, terutama kalau kalian nanti baca energi Planck, kadang-kadang saya nggak lupa masukkan di sini, tapi itu ada di ini ya, energi Planck itu adalah ada konsep Planck-nya nanti kemudian dikalikan dengan atau berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi, maka energi ya, energi yang tersimpan dalam sebuah foton atau elektron voltnya itu semakin tinggi. Nah, kira-kira kalau kalian lihat ini, kalau dari spektrum ini, yang mana yang menghasilkan energi foton untuk laser yang paling tinggi dengan kondisi yang sama? Ultraviolet ataukah infrared? Ultraviolet Bu. Ya, artinya nanti kalau dari segi energi yang ada di dalam foton dalam kondisi biasa gitu ya, kita akan mempunyai bahwa ultraviolet itu sudah mempunyai energi yang lebih tinggi. Nah, jika kita menginginkan aplikasinya untuk mendapatkan energi yang berlipat-lipat-lipat gitu ya, kekuatannya, nah bisa kita pilih dari spektrum mana yang kita akan gunakan sebagai sumber lasernya, gitu ya. Nah, itu adalah dari spektrum gelombang. Nah, ini kita ada beberapa panjang gelombang, silakan kita sudah ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita punya laser itu. Jadi lasernya sendiri akan ada klasifikasi. Itu ada beberapa kelas itu ya, ada sampai 4 kelas di sini. Jadi ya, yang pertama itu dikatakan kelas 1, yaitu aman jika tidak dibongkar. Artinya apa? Laser itu aman untuk kita, baik itu mata. Nah, laser itu akan amannya itu ada dua. Pertama adalah mata, karena itu adalah cahaya, berarti kita berhubungan dengan mata. Yang kedua adalah kulit, karena kalau kita terpapar, ya badan kita terpapar, berarti yang kena pertama adalah kulit. Nah, jadi itu akan aman jika dibongkar. Contohnya pada mana? Yaitu adalah pada printer laser. Tapi printer kita itu ada printer laser, laser jet laser. Nah, itu kita sudah tahu bahwa di sana ada teknologi laser yang kita gunakan, ya. Nah, kemudian ada pemutar drive atau drive CD-ROM atau ya, mungkin yang ini. Itu juga belum menggunakan teknologi laser. Nah, itu jangan sampai itu kebuka atau cahayanya menjadi
ininya menjadi keluar lasernya. Nah, itu yang jangan sampai, itu akan dikatakan aman jika kita gunakan laser untuk printer, untuk pemutar CD, itu masih dalam kelas aman. Artinya aman apa? Kita nggak perlu untuk menggunakan printer, nggak perlu kita pakai alat pengaman gitu ya. Misalnya harus pakai kacamata yang tidak tembus apa namanya, yang mengurangi efek dari laser dan lain-lain. Kita nggak butuh seperti itu. Nah, gitu ya. Itu dikatakan kelas 1. Nah, yang kelas 2 adalah pemaparannya melampaui dari kelas 1, yaitu jika dilihat lebih dari 0,25 detik. Ya, jadi itu adalah respon penginderaan. Bagaimana mata mungkin bisa berkedip dalam 0,25 detik. Gitu. Itu adalah dikatakan kelas 2. Apa itu? Yaitu adalah salah satunya adalah pemindai supermarket atau barcode. Jadi kalau kita lihat pemindai barcode kan, nah, itu kan menggunakan laser. Nah, itu akan ada jaraknya, seberapa besar jaraknya kita bisa membaca dengan menggunakan laser seperti itu. Nah, itu digunakan, itu namanya kelas 2. Nanti walaupun kita terpapar, kalau kita misalnya cahayanya pas memindai kita lihat gitu ya, mata itu sempat kena gitu, tapi itu tidak dalam waktu 0,25 detik sebelum kita mata menutup itu masih aman gitu ya. Jadi mata itu tidak terpapar itu. Itu yang kemudian yang kelas 3A gitu ya, bahaya mata jika melihat optik pengumpul. Misalnya kita gunakan teleskop, mikroskop atau teropong gitu ya. Itu jika itu kena mata itu juga berbahaya. Kemudian yang kelas 3B adalah bahaya mata jika sinar dilihat langsung atau pantulan spekular dilihat ya. Contohnya pada saat kita penelitian. Kalau kita penelitian pasti kita akan melihat cahaya, kita ingin melihat cahaya itu warna-warni dan lain sebagainya. Itu sudah terpapar langsung mata itu. Ya, artinya kita mata itu memang udah, kalau kita melihat itu berarti kan sudah menyentuh mata gitu ya. Itu dikatakan bahaya yang di kelas 3B atau klasifikasi laser 3B. Nah, yang kelas 4 itu bahaya mata jika sinarnya itu kita lihat adalah secara langsung pantulan spekular, kadang-kadang juga bahkan pantulan dari difusnya. Ini akan mengakibatkan apa? Terjadi terbakarnya akibat paparan itu adalah seperti misalnya kita gunakan ini di mana. Jadi yang kalau penelitian, kemudian laser-laser yang kita gunakan di manufaktur itu masuk laser kelas 4 gitu ya. Itu sudah nanti hubungannya dengan apa? Ini adalah dengan potensi kerusakan yang dimunculkan. Jadi kalau kita lihat kalau kelas 4 kita harus pakai pengaman nih. Pertama penelitian, perlunya apa? Pakai kacamata gitu ya. Kalau di manufaktur apa? Itu pasti hasilnya apa? Bisa panas, bisa juga kita kena lasernya. Nah, itu perlu pengamanan seperti itu. Nah, jadi dari itu kita punya namanya maksimum permissible exposure. Artinya apa? Adanya paparan maksimum yang diizinkan, yang bisa tingkat radiasi yang bisa kena seseorang tapi tanpa efek berbahaya. Nah, itu ada nilai ambangnya. Nah, berapa nilai ambang dari itu tergantung dari panjang gelombang tadi atau frekuensinya ya. Sehingga dari itu apa yang terjadi? Itu ada energinya di situ. Berdasarkan energinya, semakin besar energinya maka paparan maksimum yang dimaksudkan harus tidak banyak. Jadi misalnya berapa tingkat radiasinya? Kalau radiasinya tinggi, kita berarti nggak boleh lama-lama terpapar ya gitu ya seperti itu. Kemudian ada zona bahaya nominal atau nominal hazard zone, yaitu adalah ruang di mana tingkat radiasi berlangsung dipantulkan, kemudian melebihi dari MPE tadi yang diizinkan. Nah, itu dikatakan zonanya sudah berbahaya, gitu ya. Nah, tadi ada beberapa kerusakan mata, kerusakan kulit. Nah, ini kan kita lihat bahwa kalau ada beberapa kondisi, kalau kita lihat, ini adalah cahaya tampak dan infrared dekat, gitu ya. Ini akan kita lihat ini. Kalau panjang gelombang infrared menengah dan infrared jauh, gitu. Atau ini dulu. Panjang gelombang tampak yang ini kita lihat di sini ya, contohnya yang visible ya. 400 sampai 700 nanometer
dan infrared dekat atau near infrared ini yang 700 sampai 1400 nanometer ini, bagaimana cahaya itu? Nah, cahaya itu ternyata cahaya laser itu kalau kena mata gitu ya, itu difokuskan oleh kornea dan lensa di situ. Nah, kemudian akan diserap oleh retina. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya luka bakar atau pomea. Jadi di sini ini bahaya di sini kalau kita lihat laser cahaya tampak gitu ya. Kalau kita misalnya ada laser cahaya tampak, nah ini kena mata, memapar mata, ternyata oleh mata itu diserap ya. Diserap kemudian apa namanya? Diserap kemudian difokuskan pada retina. Nah, ini apa yang terjadi di sini di retina ini akan muncul luka bakar. Itu yang akan mengakibatkan cedera laser di situ. Nah, bagaimana dengan kalau gelombangnya infrared menengah, infrared jauh? Nah, apa yang terjadi? Ya, ini diserap oleh air di permukaan mata. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada near ultraviolet. Kalau kita lihat di sini, kemudian ini yang far ultraviolet dan far infrared ini akan diserap oleh apa namanya permukaan mata, gitu ya. Kemudian kalau ultraviolet dekat gitu ya, mana nih ya, nah ini ultraviolet dekat, kita lihat ini 315 sampai 390 nanometer diserap dalam struktur kornea dan lensa. Kornea dan lensa. Kalau yang di sini oleh permukaan air ya, di air mata gitu ya, permukaan airnya. Ini adalah bagaimana proses-proses. Kalau kita kena ini yang berbahaya, di visible juga sama infrared ini yang berbahaya. Kenapa? Karena sampai merusak kornea di sini. Nah, ini kan sudah di lapisan depan saja sudah diinginkan. Ini juga tidak ada fokus. Karena tidak terfokus tidak akan merusak di bagian retina, gitu ya. Nah, itu adalah kerusakan-kerusakan yang apa namanya berdasarkan panjang gelombang dari sinar laser tadi ya. Laser tadi yang ultraviolet, kemudian panjang gelombang yang ada, tapi energinya sudah berlipat-lipat seperti itu ya. Bagaimana melindungi mata? Nah, harus pakai kacamata pelindung berdasarkan dari apa namanya kerapatan optik tadi, ya. Ada nilai optik yang semakin rapat, faktornya besar, maka redamannya artinya pengurangan efeknya semakin besar, gitu ya. Nah, itu yang terjadi nanti silakan. Nah, bagaimana kerusakan kulit? Nah, kalau di mata, kulit itu kalau kita lihat, nah bisa terbakar, ya. Kalau ada UVC, UVB, UPA, nah itu udah bagaimana paparannya terhadap kulit seperti ini, ya. Nah, kalau cahaya yang tampak, reaksinya apa? Ada kulit terbakar, cahaya tampak. Kalau itu laser, gitu ya, ya bisa membakar kulit juga, gitu. Infrared juga kulitnya terbakar, nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat ini ada fotosensitif, artinya kulitnya sensitif gitu ya. Nah, udah ada reaksinya seperti itu. Bagaimana kulit sensitif? Nah, kalau ini udah terbakar, udah ada melepuh seperti itu ya, udah terbakar. Nah, bagaimana terhadap perlindungan kerusakan kulit? Nah, tadi adalah bagaimana memakai pakaian pelindung untuk laser UV ya. Nah, kemudian pakai bahan tahan api jika kita gunakan kelas 4 tadi ya, terutama untuk industri dan ini. Kemudian penembakan atau pemantauan. Jadi kalau ada penembakan kita jangan dekat ke situ lah. Jadi kita seperti kita gunakan X-ray gitu ya, orang ronsen gitu ya di rumah sakit gitu. Karena radiasi nggak mau dia di dalam, kalau pasti pasiennya aja. Jadi orangnya yang lain di luar dia dengan pengamanan yang ketat seperti itu. Ya kalau dengan laser kita bermain-main dengan laser juga usahakan kalau tidak harus dekat ya udah dijauhi saja. Itu adalah cara perlindungan terhadap kerusakan kulit. Nah, bahaya-bahaya lain bisa juga muncul selain akibat sinarnya adalah mungkin akibat kelistrikannya gitu ya. Kita kan tadi pakai satu atau exciternya itu adalah berupa tegangan tinggi. Hati-hati dengan tegangan tinggi. Kalau terjadi kebocoran, nah kita bisa kesetrum dan lain sebagainya. Lainnya lagi adalah bisa terjadi kebakaran misalnya ya, di mana itu tergantung dari konstruksi dari bagaimana sistem lasernya sendiri. Nah itu ya akan radiasi yang tinggi karena itu punya apa namanya energi yang sangat tinggi.
Kemudian untuk mencegah bahaya kebakaran itu apa? Mungkin bahannya harus tahan api, ya, sirkuitnya atau kelistrikannya juga harus diperhatikan sehingga tidak mengakibatkan timbulnya kebakaran. Nah, yang lain lagi satu adalah bahaya lain adalah terjadinya ledakan. Karena ini kita berbicara dengan tekanan tinggi, kemudian ada eksitasi yang berlebihan seperti itu, yang banyak seperti itu ya, atau stimulasinya terus. Nah, itu di situ akan menjadikan tekanan tinggi. Apa yang terjadi bisa mengakibatkan ledakan seperti itu ya. Nah, ini perlu perlindungan juga yang sangat hati-hati gitu. Nah, sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan laser gitu ya, standar itu ada misalnya terpaparnya mata yang tidak terduga ya, kemudian optik yang tidak selaras ya, kemudian tidak menggunakan pelindung mata seharusnya menggunakan gitu ya, kemudian adanya kerusakan pada peralatan sehingga nanti hasilnya akan juga harusnya tidak keluar atau tidak ini kena kita gitu ya. Metode penanganan tegangan tinggi yang tidak tepat tadi, kalau kita punya exciternya adalah tegangan tinggi, nah itu harus ada pengamannya juga. Kemudian paparan yang disengaja terhadap personel yang dilindungi juga bisa. Operator tidak terbiasa dengan peralatan lasernya atau tidak ahlinya di situ ya. Kemudian kurangnya perlindungan terhadap bahaya tambahan gitu ya. Jadi kita kan laser, kita tembakan, tapi bahaya-bahaya lainnya yang mungkin di sekitarnya gitu ya. Nah, seperti tadi misalnya kalau pemanasan, itu kan bahaya itu pasti ada pemanasan, perlu adanya cooling atau coolernya, water coolernya. Tapi water coolernya nggak berjalan dengan baik, apa terjadi? Nah, itu kan muncul selain tadi adalah bisa ledakan gitu ya, bisa juga panas yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, itu tentang lasernya sendiri. Nah, kita kembali ke aplikasi laser dalam medis. Tadi sudah dijelaskan apa saja aplikasi atau laser-laser di sekitar kita. Nah, aplikasi laser dalam medis itu ada laser terapi ya, yang dikenal dengan laser terapi tadi. Banyak itu kita gunakan, bisa misalnya dalam gangguan prostat, kemudian manajemen nyeri, gangguan mata ya, kemudian batu ginjal, tumor juga bisa kita gunakan. Tumor itu bisa misalnya untuk operasi gitu ya, untuk menjangkau yang susah-susah, misalnya operasi di kepala gitu ya, di tumor otak gitu ya, di otak kita bisa gunakan laser. Kemudian batu ginjal gitu ya, kemudian dengan menggunakan istilahnya apa yang di batu ginjal itu adalah ditembakkannya laser itu sehingga bisa batu ginjal itu kan kadang-kadang nggak bisa turun itu ya, atau pada saat posisinya itu di dalam ginjal itulah berupa lipatan-lipatan. Nah, di situ kalau menyempil atau ada di lipatan itu dia nggak bisa turun gitu loh, padahal batu ginjal. Nah, untuk memperkecil biar bisa turun, nah itu dia ditembakkan dengan menggunakan laser. Nah, laser-laser apa saja yang kita gunakan di dalam medis? Nah, tadi sudah dijelaskan ada laser CO2 kita gunakan di medis gitu. Misalnya medisnya di mana? Mungkin untuk wajah, gitu, kulit gitu ya, itu kita gunakan laser CO2. Kemudian juga bisa erbium, terus dye laser gitu ya, bisa IPL, intense pulse rate gitu ya. Kemudian bisa pakai NdAg laser atau neodymium yttrium aluminium garnet gitu. Kemudian ada termoterapi interstisial yang diinduksi laser, kemudian ada pakai laser argon. Ya, ada laser argon, ini argon ini adalah gas. Di samping laser CO2 juga ada laser argon yang kita gunakan. Ya. Nah, itu adalah beberapa jenis dari aplikasi di medis. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini adalah aplikasi tadi adalah bedah laser. Contohnya adalah bedah laser digunakan misalnya untuk presisi tinggi seperti untuk kanker gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa digunakan bedah laser? Kalau bedah laser mungkin yang umum kita gunakan pakai apa ya biasanya? Aurelio bisa bantu saya?
Aurelio Ya, Bu. Rabani. Ya, Bu. Nah, bedah laser misalnya yang di manfaat laser untuk bedah laser itu, ya, teknologi laser untuk bedah laser itu, contohnya apa lagi selain untuk misalnya tumor tadi ya, apalagi kira-kira? Plastik mata, Bu. Nah, lasik itu dikoreksi penglihatan di bawahnya. Kalau bedah, karena bedah berarti operasi yang melukai kulit atau melukai organ apa namanya ya melukai kulit, itu kita lakukan di bedah laser. Salah satunya apa misalnya kita gunakan teknologi laser untuk bedah itu apa? Misalnya untuk sesar gitu ya, sesio. Kalau melahirkan kita pakai bedahnya sekarang mungkin nggak pakai pisau lagi kayak dulu, tapi bisa menggunakan laser. Jadi apa fungsinya laser itu? Jadi laser itu adalah digunakan terutama untuk bedah itu adalah mengurangi pengeluaran darah gitu misalnya ya. Kemudian hasilnya juga halus, tidak seperti penggunaan kalau pisau gitu misalnya ya. Nah itu salah satu apa namanya penggunaan dari bedah. Satu lagi apa biasanya laser itu? Nah sekarang yang ngetren layarnya yang kita pakai misalnya pada saat sunat. Sunatan orang sunatan lagi itu tidak lagi menggunakan pisau, ya. Di samping mengurangi rasa sakit, kemudian mengurangi darah yang keluar, gitu ya. Lebih nyaman dia gunakan laser. Jadi motongnya tuh nggak pakai lagi pakai pisau, gitu ya. Nah kemudian yang tadi dikatakan contoh kedua adalah koreksi penglihatan, yaitu bedah lasik, gitu ya. Ya, lasik itu menggunakan laser untuk membentuk kembali kornea atau sehingga meningkatkan penglihatannya. Jadi pembentukan kornea itu artinya kalau lensanya kalau orang yang minusnya sudah tinggi gitu ya, bagaimana menghasilkan bahwa minusnya itu semakin rendah gitu sehingga uh, kualitas peningkatannya kita nggak kebal banget kacamatanya lagi, bisa-bisa nggak pakai kacamata lagi gitu ya, kembali ke bisa melihat dalam kondisi normal itu gunakannya lasik. Kemudian yang ketiga untuk dermatologi. Dermatologi tadi adalah masalah kulit tadi ya. Mungkin yang tadi dikatakan CO2 bisa Bu dipakai untuk wajah gitu ya. Nah, salah satunya tadi adalah mengurangi bekas jerawat, penghilangan itu ya, rambut tengah permanen itu bisa juga dipakai kalau kita ingin menghilangkan rambut-rambut di tubuh yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian menghilangkan tato gitu ya, itu bisa juga digunakan dengan laser gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perawatan gigi, yaitu bagaimana kita merawati pengobatan gigi berlubang, perawatan gusi dan lain sebagainya. Kemudian ada terapi laser. Laser digunakan untuk mengobati nyeri kronis, penyembuhan luka dan mengurangi peradangan. Urologi tadi salah satunya adalah pengobatan batu ginjal. Bagaimana batu ginjal yang besar, kemudian kita lakukan tanpa operasi, tapi menggunakan laser. Kemudian yang ketujuh adalah oftalmologi, itulah pengobatan penyakit mata seperti retinopati diabetik gitu akibat adanya orang yang punya penyakit diabetes gitu ya, sehingga itu matanya bisa terkena penyakit mata atau dengan glaukoma gitu, juga penyakit mata itu bisa juga diatasi dengan menggunakan laser tadi ya. Jadi penggunaan laser untuk medis itu mengurangi risiko perdarahan, pemulihan yang lebih cepat, dan hasilnya lebih baik. Nah, bagaimana efek sampingnya? Efek sampingnya tentu akan muncul efek samping di situ. Adanya kulit mengkering, mengelupas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau kita alergi, akan muncul reaksi alergi, kemudian ada komplikasi terkait penggunaan anestesi kalau kita menggunakan anestesi kalau kita gunakan laser treatment tadi. Nah itu kalau aplikasinya di dalam medis. Nah aplikasinya bagaimana aplikasi laser di dalam industri kita lihat itu ya. Kalau di dalam industri ya ini terutama banyak digunakan adalah di dalam industri manufaktur ya. Faktor-faktor misalnya seperti di
perusahaan mobil gitu ya, atau di beberapa perusahaan rumah yang terkait dengan manufaktur. Karena apa? Karena kalau kita lihat kalau di mobil gitu ya, kita ingin membentuk bentuk-bentuk yang tidak apa namanya, yang mungkin bisa lakukannya terlalu sulit dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan yang mesin-mesin tradisional itu hasilnya tidak bagus. Artinya masih tidak smooth gitu ya. Kalau kita menghasilkan semua itu, jadi tidak ada apa namanya bagian yang tidak halus gitu. Lalu halus sekali itu kita gunakan dengan menggunakan laser seperti itu. Nah, apa saja nanti dalam laser itu kita lihat adalah salah satunya adalah dengan penandaan laser atau laser marking. Jadi ini untuk mencetak nomor identifikasi unik misalnya ya, sehingga kita lihat itu adalah ini dengan penandaan laser ini, sehingga kalau kita misalnya di nameplate gitu ya, kita isi gitu dengan penandaan laser. Nah, maka ini kalau kita lakukan akan bertahan lama. Karena apa? Itu kalau kita di medis, kalau alat itu misalnya dilakukan sterilisasi berkali-kali gitu ya, tentunya dilakukan pembersihan, tapi tanda itu tidak hilang gitu ya. Itu lebih. Jadi nomornya yang akan tercetak itu apa namanya, tahan lama. Itu kalau kita menggunakan cetak dengan menggunakan laser. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan aplikasinya sebagai tekstur permukaan atau surface texturing. Artinya apa? Laser itu dapat membuat tekstur atau struktur mikro berpola pada permukaan komponen atau produk yang meningkatkan kinerja fisik seperti tingkat keausan, cengkraman, sifat optik, dan kapasitas beban. Itu bisa kita buat. Nah, tekstur mikro ini dapat menciptakan kekasaran pada implan medis yang memudahkan jaringan atau tulang baru untuk tumbuh dan berkembang menjadi implan baru. Dan pola piktur dari ini bisa sekecil ukurannya kalau kita buatkan tekstur permukaan 10 mikron meter kita dapatkan ya. Nah, ini bisa digunakan pada struktur-struktur implan. Kalau kita implan itu apa? Kita yang bisa kita masukkan di dalam seperti misalnya pen yang gitu ya. Jadi benda asing yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh manusia, di mana itu dibuatkan untuk kalau bisa itu implan itu dibuatkan biar dia menyatu dengan jaringan-jaringan tubuh manusia. Itu yang dikatakan implan. Itu bisa di mana? Bisa diimplan di gigi gitu ya, pada saat kita menambal gigi dan sebagainya, atau diimplan di tulang gitu kalau terjadi tulangnya patah atau apa, dengan ada apalagi itu adalah implan. Jadi bisa implan itu adalah buatan yang bisa kita gunakan di tubuh manusia gitu ya, seperti itu namanya implan. Kemudian ada laser ablation atau ablasi laser. Jadi pada dasarnya jadi bisa menguapkan material ya dengan presisi tinggi, artinya dengan menggunakan laser. Jika kita ingin mengurangi kelembapan di dalam sebuah material gitu ya, itu bisa kita gunakan menggunakan laser. Jadi tanpa adanya efek pemanasan yang berlebih gitu ya. Kalau kita misalnya terkadang kalau kita lakukan sekarang pengeringan atau biar tidak kandungan air atau kandungan kelembapan dalam material itu kita tidak inginkan, biasanya kita lakukan apa? Pemanasan dengan menimbulkan suhu yang tinggi sehingga terjadi di oven atau di apa. Tapi dengan laser kita hanya bisa memberikan pengeringan itu lebih cepat dan tidak merubah dari struktur material itu. Nah, kalau kita lakukan pemanasan dengan menggunakan oven, ya sebenarnya keseluruhannya itu kena materialnya itu ya. Jadi kalau metode non kontak ini, maka struktur materialnya tidak akan rusak. Beda dengan kalau kita panaskan seperti itu ya. Nah, yang keempat misalnya aplikasinya apa lagi gitu ya. Aplikasinya dalam industri itu bisa, kalau kita lihat adalah
pengeboran misalnya. Nah, kita bisa lakukan pengeboran. Nah, selama ini kalau kita lakukan pengeboran apa namanya listrik, pengeboran logam gitu ya, biasanya kan yang kita biasanya gunakan selama ini adalah yang apa namanya diamond atau kita menggunakan jadi di pengeboran dengan menggunakan pengeboran ini ya, kalau kita ingin mengebor yang kecil sekali gitu ya, ukurannya mikron dari berbagai material, baik itu logam, polimer, keramik. Nah, kita bisa menggunakan laser tadi dengan kekuatan laser yang tinggi itu. Nah, di sinilah perlunya kenapa? Kalau laser-laser yang digunakan untuk industri gitu adalah laser-laser yang mempunyai energi yang tinggi, sehingga dia bisa nanti bisa melubangi logam, bisa memotong logam. Nah, itu kita memanfaatkan energi sinar laser yang tinggi seperti itu. Nah, ini salah satu tadi yang saya katakan adalah contoh atau manfaat aplikasinya dalam industri adalah sebagai pemotong atau laser cutting gitu ya. Memotong. Nah, ini adalah contohnya yang kita lihat. Jika kita ingin memotong suatu material logam dengan pola-pola yang begitu rumit gitu ya, di sini perlu presisi yang tinggi dan kehalusan. Kita kan inginkan misalnya apa body atau membuat bahan gitu ya yang mempunyai pola-pola yang memang halus, bisa kecil gitu ya, kemudian lekukannya sangat smooth gitu. Kalau kita gunakan yang manual atau yang untuk konvensional sudah pasti tidak ketemu polanya itu. Nah, dengan menggunakan apa namanya laser seperti ini, cutting ini, maka kita bisa membentuk pola-pola seperti ini. Kita lihat di kanan ya. Nah, bagaimana kita lihat adalah kalau kita cutting atau pemotong laser ini mirip dengan pengeboran tadi. Tadi kan hanya kalau kita ngebor, kalau kira adalah pelubangan atau nggak memotong tapi melubangi di satu titik tertentu. Itu namanya pengeboran. Jadi kita membuat lubang. Nah, hampir prinsipnya sama seperti itu, tapi ini adalah digunakan untuk memotong. Kalau memotong kita gerakkan gitu ya. Dia gerakkan ke mengikuti pola yang mana gitu. Itu kalau memotong. Jadi laser ini terfokus untuk mengikis. Nah, kalau tadi dia mengikis di satu titik saja karena kita ingin melubangi di situ. Tapi kalau pemotong adalah memotong lurus, jadi mengikis dia, tapi dia kan kita luruskan. Kita luruskan, nah kemudian kita belok-belokkan dengan mengikuti pola dari material yang akan kita potong, gitu ya. Di sini bisa memotong hingga pola kedalaman yang sangat presisi. Jadi kita dalamnya seberapa. Jadi potongan itu akan jadi berapa. Dan misalnya kita punya materialnya panjangnya dalamnya ada 1 cm. Kita hanya ingin memotong apa namanya tentunya potongan itu harus bisa memotong. Karena kita ingin memotong, berarti kita harus kedalamannya juga harus 10 cm. Seperti itu bisa kita atur ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat di sini bagaimana modelnya. Nah, karena kita memotong gitu ya, memotong bagian kalau ini adalah bidang kerja, workpiece ini ya, ini yang kita potong. Nah, ini kita akan ngaturnya di mana kita ngatur dari kekuatan ini, kekuatan potongnya di mana. Nah, di sini juga diatur, ada pressure ini ya. Di sini kita bisa ngatur seberapa besar energi potongnya. Jadi karena kita memotong kan bisa logam dengan ketebalan yang berbeda. Nah, di mana kita untuk ketebalan yang berbeda, kita memerlukan energi yang lebih tinggi pada ketebalan yang lebih tinggi. Lebih tinggi untuk logam yang lebih keras. Nah, itu bagaimana kita pemotong cutter kita itu bisa apa namanya diubah atau bisa mengikuti apa namanya bidang kerjanya. Kalau bidang kerjanya yang memerlukan energi yang lebih besar, maka gasnya lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Jadi lasernya atau energinya tadi harus lebih besar gitu ya. Nah, itulah yang menghasilkan intensitas dari
lasernya lebih besar. Sehingga kita bisa memotong logam yang lebih tebal, logam yang lebih keras gitu ya. Nah, di situ adalah bagaimana proses pemotongan oleh laser cutting tadi. Kemudian bisa juga kita gunakan laser welding atau laser pengelasan. Terkadang kalau penyolderan susah gitu ya dan kurang kuat, nah kita bisa gunakan dengan laser welding ya. Jadi di sini kita bisa menghasilkan las yang kuat, presisi, walaupun sangat kecil ya. Jadi walaupun nanti apa namanya sambungannya kecil, tapi dia kekuatannya semakin besar ya. Ini adalah kekuatan las. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita manfaatkan sebagai laser las. Ada satu lagi yaitu aplikasinya sebagai pengupas kabel atau wire stripping. Jadi sebagai pengupas kabel, kabel itu sebelum kita potong atau kita nanti akan sambungkan lagi gitu ya, itu dia harus dikupas dulu isolasinya atau pelindungnya itu. Nah, untuk mengupas dari pelindungnya itu, kita juga bisa menggunakan apa namanya laser ini tadi ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini adalah beberapa aplikasi dari di bidang apa namanya di bidang medis dan di bidang industri. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi materi hari ini adalah sampai pemanfaatan laser industri. Nah, selanjutnya ini akan ada tugas, gitu ya. Tugasnya saya belum berikan, nanti berbarengan besok nanti saya akan buatkan tugasnya. Saya akan upload di aplikasi Leads. Nanti silakan dikumpulkan di Leads.